Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai notaris dan PPAT. Dua profesi ini sering sekali dijalankan berbarengan oleh satu orang yang sama, karena memang secara kewenangan tugas utamanya tidak jauh berbeda, yaitu membuat akta otentik. Jika kita melihat dasar hukumnya, maka untuk notaris itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian Undang-Undang tahun 2014 yang merubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Ya. Kemudian ada untuk kode etik notarisnya itu dari keputusan Kongres Luar Biasa INI. INI itu ini ya, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia ya. Tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 yang diadakan di Banten. Sedangkan untuk pejabat pembuat akta tanah atau PPAT itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 ya, tahun 2016 yang merubah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan kode etiknya itu diatur dalam lampiran keputusan Menteri Agraria ya, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 112 garis miring KE strip 4.1 garis miring 4 Romawi 2017 tentang pengesahan kode etik ikatan pejabat pembuat akta tanah ya. Itu sumber-sumber hukum, baik hukum positifnya maupun kode etik profesinya masing-masing ya. Notaris dan PPAT ini logonya ya. Jadi walaupun sering kita lihat notaris dan PPAT itu seperti yang sama, sebenarnya itu merupakan suatu jabatan yang berbeda ya. Jadi seandainya Anda sudah notaris, Anda harus mengikuti pula untuk mendapat persyaratan PPAT, memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai PPAT. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda PPAT terlebih dahulu, maka untuk notarisnya Anda prosesnya itu terpisah. Jadi walaupun sering diemban oleh satu orang yang sama, tapi kedua profesi ini ditempuh melalui jalur yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, apakah notaris bisa berprofesi yang lain? Bisa, sebagai PPAT. Begitu juga PPAT ya. Apakah kewenangan utama dari kedua profesi hukum tersebut yang tadi saya bilang ya, yang tugas utamanya sama-sama membuat akta otentik? Kalau berdasarkan 1868 KUH Perdata atau BW ya saya sebut, akta otentik itu merupakan suatu akta yang di dalam bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum ya, yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuat aktanya. Pegawai-pegawai umum istilahnya di sini ya. Jadi pegawai-pegawai umum itulah yang dapat dipersamakan dengan notaris dan PPAT. Nah, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Nah, ini pengertian notarisnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ya, dan memiliki kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini. Ya, sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Ya, jadi PPAT itu lebih spesifik ya. Akta-akta otentik yang dibuatnya itu mengenai yang objeknya itu adalah tanah ya, hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Itu ya, lebih spesifik yang PPAT. Sedangkan kalau Anda mau pendirian PT, pendirian CV, firma, yayasan, itu ke notaris. Atau membuat perjanjian sewa menyewa, itu bisa ke notaris. Atau buat perjanjian jual beli tapi bukan tanah, bisa ke notaris. Ya, PPAT hanya terbatas dengan transaksi yang objeknya itu hak atas tanah ya. Kalau Anda lihat tadi di dasar hukumnya ya, profesi notaris itu diatur dalam bentuk peraturan berbentuk undang-undang ya, sedangkan untuk PPAT diatur dalam bentuk peraturan pemerintah ya. Tadi kita balik lagi sini ya. Nah, jadi menurut Anda untuk suatu profesi hukum lebih tepat mana? Diatur dalam bentuk undang-undang atau diatur dalam bentuk pemerintah? Ya, nanti jawab pertanyaan itu di kolom chat seperti biasa dan sertakan nomor induk mahasiswa dan nama lengkap Anda. Oke.
Nah, kalau ingin menjadi notaris dan PPAT ya, karena biasanya di UIB ini banyak ya, khususnya di UIB itu banyak yang pengen jadi notaris ya, nggak cuma di UIB sih, di universitas lain pun lebih banyak yang pengen jadi notaris daripada profesi hukum lainnya. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Notaris dan PPAT punya syarat yang berbeda. Kalau notaris minimal 27 tahun, kalau PPAT minimal 22 tahun, ya, sehat rohani jasmani dua-duanya sama gitu ya. Notaris magangnya 24 bulan berturut-turut ya. Sedangkan kalau PPAT itu magangnya 1 tahun, 1 tahun itu dibagi 6 bulan di kantor pertanahan, 6 bulan lagi di kantor PPAT. Totalnya 1 tahun ya. Dan ini ada persyaratan lainnya ya, tapi itu yang paling penting tadi ya. Magangnya itu kalau notaris 2 tahun, kalau PPAT itu 1 tahun. Kalau notaris itu dia cukup magangnya tuh di kantor notarisnya saja selama 2 tahun ya. Kemudian minimal umur tadi juga dibedakan, ada perbedaannya. Oke. Kemudian untuk persyaratan tambahan untuk notaris ya. Kalau begitu Anda lulus dari magister kenotariatan, nah lulusnya 1, terus Anda ngambil lagi kuliah S2 notaris kan. Anda ketika lulus S2 harus mendaftar ke Ikatan Notaris Indonesia ya, untuk menjadi anggota luar biasa. Nah, di situ nanti Anda akan mengikuti pembelajaran dan kemudian ujian agar lolos menjadi anggota luar biasa. Setelah lolos barulah Anda bisa menjalankan magang yang 2 tahun tadi. Jadi magang itu terhitung sejak Anda memulai magang saat Anda sudah berstatus sebagai anggota luar biasa ya. Kemudian di masa 2 tahun itu Anda juga diminta untuk mengumpulkan poin dari seminar-seminar yang diadakan ya. Paling tidak ya, setidak-tidaknya paling kurangnya 1 seminar diadakan oleh pusat, 1 seminar yang diadakan oleh kantor wilayah, dan sisanya dapat mengikuti seminar-seminar yang diadakan pengurus daerah. Kemudian ada juga mengikuti magang bersama yang diadakan sebanyak 4 kali atau 4 semester. Jadi setiap 6 bulan magang, ada magang bersama, Anda bisa ikutan untuk 1 semester. Begitu ya, setiap 6 bulan itu akan diadakan magang bersama di wilayah-wilayah. Enggak cuman misalnya Anda di Batam ada magang bersama nih, saya udah 6 bulan magang tapi di Batam belum ada ngadain magang bersama, adanya di Medan, silahkan pergi ke Medan, bisa ya ngikut magang bersama yang di sana. Nah, kemudian ya, ini kewenangan, kita akan berbicara mengenai kewenangan ya. Kalau notaris itu di ayat 1 pasal 15 ayat 1 yaitu jelas ya, membuat akta otentik itu yang paling utama ya. Kemudian akta yang dia buat itu harus dijamin kepastian tanggal pembuatan aktanya. Dia harus menyimpan akta tersebut, memberikan gross, salinan dan kutipan akta kepada para pihak. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Nah, pasal 15 ayat 1 ini menyebut ya, sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Sepertinya contohnya tadi ya, akta tanah yaitu sudah ditugaskan kepada PPAT. Nah, kalau misalnya akta hipotek ya sudah dilimpahkan kepada Syah Bandar gitu ya. Akta risalah lelang ya sudah diberikan kepada pejabat lelang kelas 2 gitu ya. Berarti notaris dengan kewenangannya sebagai notaris nggak bisa buat akta-akta yang tadi ya. Nah, selain kewenangan pembuatan akta otentik ya, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ini yang A ini istilahnya dalam praktek legalisasi. Nah, jadi legalisasi itu aktanya tidak dibuat oleh notaris, aktanya dibuat oleh para pihak, namun penandatanganannya dan penanggalannya itu dilakukan di depan notaris ya. Yang B, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Nah, kalau ini perjanjiannya juga dibuat sendiri, ditanggalin sendiri, ditanda tangan, semuanya itu tidak di hadapan notaris, namun ketika selesai langsung dibawa ke kantor notaris untuk didaftarkan dalam buku khusus. Ini namanya watermarking. Ya. Kemudian C, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan, ini legalisir.
D. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Kemudian memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, konsultasi ya. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan namun sudah dikecualikan ya dengan PPAT ya. Kemudian membuat risalah lelang. Nah, sebenarnya ada beberapa akta yang objeknya tanah bisa dibuat oleh notaris. Nah, ini pertanyaan Anda berikutnya ya. Akta yang berkaitan dengan pertanahan seperti apa? Jenis akta apa yang dapat dibuat oleh notaris? Itu pertanyaan nomor 2 ya. Ini adalah kewajiban notaris di mana dia harus bertindak amanah, jujur ya, sebagaimana profesi hukum yang lain ya. Kemudian ketika membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Nah, jadi kalau Anda buat akta di notaris, misalnya akta jual beli barang stok di suatu gudang gitu ya. Ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Tanda tangan semua di kantor notaris, ya kan? Itu yang ditandatangani oleh para pihak itu namanya minuta akta. Ya, minuta akta itu ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan notaris itu sendiri. Kemudian minuta akta itu akan diterbitkan salinannya. Nah, salinan itu merupakan bentuk akhir dari minuta akta. Salinan itu hanya ada tanda tangan dari notaris saja. Sedangkan akta yang ditandatangan para pihak, para saksi dan notaris tadi itu disebut minuta akta, disimpan di kantor notaris tersebut ya. Jadi sewaktu-waktu nih salinan akta itu hilang, bisa dimintakan lagi ke kantor notaris tersebut. Tapi janganlah sampai hilang karena akan sulit sekali ya, apalagi kalau itu sudah lama ya. Repot nanti. Lama prosesnya. Kemudian melekatkan surat atau dokumen serta sidik jari ya. Dan di minuta akta itu tidak hanya tanda tangan, setelah tanda tangan langsung ada lembaran tersendiri untuk menaruh sidik jari hanya para pihak saja ya. Kemudian mengeluarkan glos akta, salinan akta, kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpahnya ya. Kemudian ada kewajiban untuk menjilid minuta akta tadi seperti suatu buku, maksimal per jilid 50 akta ya. Nah, ini kewajiban notaris yang lainnya ya, membuat daftar akta, kemudian mengirimkan daftar akta ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau notaris itu surat SK-nya ya, surat tugasnya itu dari Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan PPAT itu surat tugasnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya. Kemudian mempunyai staf, mempunyai cap atau stempel ya, membacakan akta di hadapan penghadap paling sedikit dihadiri oleh 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus pembuatan akta wasit di bawah tangan ya. Dan juga notaris wajib menerima calon notaris yang sedang magang ya. Nah, ini kewajibannya lagi yang lain ya, ada menyimpan minuta akta, menyimpan akta in originali ya. Yang ada juga akta in originali itu ada akta pembayaran uang sewa, bunga pensiun, penawaran pembayaran tunai gitu ya. Nah, akta in original ini apa beda sama minuta akta? Akta in original ini akta yang ditandatangani oleh para pihak, namun akta tersebut diberikan langsung kepada para pihak. Ya, jadi notaris tidak menyimpan aslinya di kantor ya. Hanya kopiannya saja. Namun dalam praktek akta ini hampir tidak pernah buat ya karena berisiko ya. Oke, ini yang lainnya Anda bisa pelajari ya, Anda bisa baca di undang-undang itu sendiri ya. Kemudian ini kita bandingkan dengan kewenangan PPAT tadi ya, yang merupakan pengecualian atau lex spesialis lagi ya. Nah, ini akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri. Jadi akta-akta PPAT itu seperti yang di bawah ya, akta jual beli, akta tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau yang biasanya dikenal imbreng, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan dan sebagainya itu bentuknya sudah ditentukan oleh menteri, sehingga Anda hanya cukup mengubah-ubah data para pihak dan data objek tanahnya ya. Kemudian kalau setiap akta PPAT itu aslinya ya,
minutanya tadi kalau dalam istilah notaris itu dibuat selalu dalam bentuk 2 rangkap. Ya, karena satu rangkap harus disimpan oleh PPAT dan satu rangkap akan diberikan ke kantor pertanahan. Ya, dan para pihak dapat apa Pak? Hanya dapat salinannya juga. Ya, hanya yang ada tanda tangan PPAT-nya saja. Ya, saya mau menjelaskan sedikit beberapa akta ini ya. Kalau akta, Pak saya mau jual beli tanah, ya berarti jual beli tanah itu aktanya harus dibuat di depan PPAT, akta jual beli ya. Atau ada tukar menukar tanah, akta tukar menukar. Hibah tanah pakai akta hibah. Akta pemasukan dalam perusahaan, ada tanah yang mau Anda jadikan gini, dalam mendirikan perusahaan kan tidak selalu orang itu mempunyai uang, tapi punya juga aset berupa tanah dan ingin dijadikan sebagai bagian dari modal. Nah, untuk memasukkan tanah tadi sebagai modalnya dalam suatu perusahaan, digunakan akta pemasukan ke dalam perusahaan ya. Kemudian akta pembagian hak bersama ya, ini untuk pembagian tanah kepada ahli warisnya ya, jadi dibagi. Kemudian akta pembagian hak tanggungan, pemberian hak tanggungan ya, ini kalau misalnya ada tanah mau dijaminkan ke bank, nah ini akta pemberian hak tanggungan ya. Kemudian akta pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik ya, karena di Batam nggak ada ya, akta ini jarang sekali dipakai ya. Intinya kalau Anda di luar Batam itu punya tanah hak milik, Anda bisa memberikan hak untuk orang itu mendirikan bangunan di atas tanah hak milik Anda untuk dalam jangka waktu beberapa tahun, bisa ditentukan juga ya. Atau bisa juga memberikan hak pakai di atas tanah hak milik gitu ya. Oke, sekian pertemuan kali ini ya. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan seperti biasa ditaruh di kolom chat di Microsoft Teams kita. Sekian penjelasannya dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.